Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Libnur Rahman dari kelas Sistem Informasi 2A dengan NIM 101111033. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dan teman-teman saya. Kemudian saya juga akan menjabarkan apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah Statistik dan Probabilitas pada semester 3 kali ini sebagai ujian praktikum akhir mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Pertama, saya akan memaparkan isi dari penelitian kami, yaitu terkait korelasi akses platform pelaporan dan kolaborasi komunitas terhadap pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan limbah. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu terkait topik ini, yaitu pengelolaan limbah di lingkungan kampus menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Aktivitas mahasiswa menghasilkan limbah yang cukup besar, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang efektif. Namun, pemahaman mahasiswa masih sangat bervariasi dan tidak selalu diikuti perilaku yang benar. Maka dari itu, teknologi pelaporan limbah dan keterlibatan komunitas dinilai dapat membantu meningkatkan kepedulian dan pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, di sini ada 4 rumusan masalah yang telah kami jabarkan, yaitu pertama, apakah akses platform pelaporan limbah berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan limbah? Kedua, apakah kolaborasi komunitas berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan limbah? Ketiga, seberapa besar pengaruh akses platform pelaporan dan kolaborasi komunitas secara simultan terhadap pemahaman mahasiswa? Dan keempat, apa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan limbah? Kemudian, ada pula tujuan penelitian kali ini, yaitu untuk menganalisis hubungan antara akses platform pelaporan dan kolaborasi komunitas terhadap pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan limbah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Dan kemudian juga penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif melalui survei kepada 31 mahasiswa Sistem Informasi Politeknik Negeri Subang. Data tersebut dikumpulkan menggunakan kuesioner dan didukung wawancara serta studi literatur yang telah kami lakukan. Analisis data dilakukan melalui menggunakan SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Dan kemudian hasil uji instrumennya dilakukan untuk memastikan kuesioner yang digunakan layak dan akurat dalam mengukur variabel penelitian. Berdasarkan uji validitas menggunakan korelasi Pearson, hampir seluruh item dinyatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Hanya satu item saja pada variabel pemahaman mahasiswa yang tidak valid. Pemahaman mahasiswa merupakan variabel Y yang merupakan variabel dependen atau tidak terikatnya, yang diteliti apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y ini. Kemudian selanjutnya, uji reliabilitas menunjukkan nilai Kronsbaum alpha sebesar 0,894 dan yang termasuk kategori sangat tinggi. Artinya, instrumen memiliki konsistensi internal yang cukup kuat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa diperlukan revisi yang signifikan. Dan kemudian, di sini saya akan memaparkan hasil analisis datanya. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap uji statistik menggunakan SPSS, yaitu pertama, uji normalitas yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk digunakan dalam regresi. Kemudian ada uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi di atas 0,10 dan ada VIF-nya yang di bawah 0,10. Di bawah 10. Ya, artinya tidak ada hubungan kuat antar variabel independen yang merupakan variabel X dan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi juga menunjukkan hasil yang baik, menandakan model regresi bebas dan bias dari bias data pada daripada bias data. Kemudian pada uji T, variabel kolaborasi komunitas memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pemahaman mahasiswa.
Sedangkan akses platform pelaporan tidak signifikan, namun melalui uji F, kedua variabel tersebut secara bersama-sama dinyatakan berpengaruh signifikan, sehingga kolaborasi komunitas terbukti menjadi faktor yang paling mempengaruhi pemahaman mahasiswa. Berikut ada data dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas, di mana pada variabel X1 hingga X11 hingga X14 itu nilai R hitungnya lebih dari nilai R tabel yang nilai R tabelnya itu 0,361. Sebagai contoh, X11 itu 0,651, yang mana 0,651 itu lebih besar daripada 0,361. Yang jadi kesimpulannya data X11 itu valid, dan selanjutnya juga sama valid sampai X14. Kemudian pada variabel X21 hingga X24 itu juga sama seperti X11 hingga X14, di mana nilainya itu lebih besar, nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya. Maka variabel X21 sampai X24 dinyatakan valid. Namun pada variabel Y-nya, terutama pada variabel Y3 itu memiliki perbedaan, di mana nilai R hitungnya itu kurang dari nilai R tabelnya, yaitu senilai 0,347, di mana 0,347 itu lebih kecil daripada 0,361, di mana variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Berbeda dengan variabel Y1, Y2, dan Y4 yang nilainya itu lebih besar daripada R tabelnya. Nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Maka variabel Y1, Y2, dan Y3 itu dinyatakan valid. Kemudian pada uji reliabilitas, koefisien reliabilitasnya menunjukkan angka 0,8985 dan pada interpretasinya itu reliable. Selanjutnya ada untuk uji normalitas, di mana setiap variabelnya itu mengikuti garis diagonal dan tidak menyebar secara kemana-mana gitu, tegak lurus mengikuti garis diagonalnya. Maka variabel tersebut dinyatakan normal, berdistribusi normal. Kemudian pada uji heteroskedasitas tidak terjadi heteroskedasitas, yang mana jika tidak ada pola yang jelas bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Dan kemudian ada uji multikolinearitas, di mana data-datanya sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat nilai toleransinya itu 0,715, FIF-nya itu 1,399, dan lain sebagainya. Sama juga pada uji autokorelasi, di mana nilai R-nya itu 620A, kemudian nilai R square-nya, R kuadratnya itu 0,385, dan selebihnya Durbin Watson-nya itu 2,301. Dan pada uji T parsial itu nilainya seperti berikut. Dan pada uji F juga sama halnya. Dan kemudian kesimpulannya, penelitian menunjukkan bahwa akses platform pelaporan dan kolaborasi komunitas berperan penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan limbah. Meskipun penggunaan platform masih rendah dan partisipasi komunitas belum merata, keduanya tetap membantu meningkatkan informasi dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan kampus. Instrumen penelitian terbukti valid dan reliable secara keseluruhan. Semakin mudah platform diakses dan semakin aktif kolaborasi yang terbangun, semakin baik pula pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa dalam mengelola limbah secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan memaparkan apa saja yang saya telah pelajari di dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Pertama, ada konsep statistik dan probabilitas. Kemudian, ada ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, permutasi, kombinasi, peluang, dan teorema Bayes. Kemudian ada sebaran normal, distribusi probabilitas diskrit, dan kontinu, yaitu binomial ataupun Poisson. Kemudian, saya juga mau pelajari bagaimana cara membuat kuesioner yang benar. Dan kemudian ada juga teknik sampling.
Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji apakah datanya itu valid dan reliable untuk digunakan dalam penelitian. Nah, jika datanya tidak valid atau tidak reliable, maka datanya tidak valid, maka si variabelnya kita buang saja untuk menjaga agar penelitian kita itu valid. Dan uji normalitas, uji hipotesis, dan uji korelasi. Kemudian ada juga regresi sederhana, regresi berganda, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya, yang paling saya pahami terkait mata kuliah statistik dan probabilitas adalah cara saya membedakan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu merupakan variabel independen yang merupakan variabel yang bebas yang mempengaruhi variabel Y-nya. Sedangkan variabel Y itu merupakan variabel yang terikat, merupakan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh X gitu. Dan kemudian saya juga paling suka terkait mata kuliah statistik itu pada permutasi, kombinasi, peluang, dan teorema bias, di mana ini tuh merupakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang menjelaskan, menggambarkan terkait data yang kita peroleh. Kemudian ada juga statistik inferensial yang seperti tadi kita lakukan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video dari saya terkait penjelasan hasil penelitian kami, kemudian apa yang saya pahami terkait mata kuliah statistik dan probabilitas. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam tutur bahasa saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.